Selamat pagi keluargaku. Dengan penuh ucapan syukur kita bisa memuji Tuhan pada pagi hari ini, dan kita sampai di penghujung bulan yang kedua di tahun 2021. Betapa luar biasa Allah kita, betapa Dia penolong kita yang sungguh dalam segala keadaan kita. Mari kita akan memuji Tuhan. Di minggu terakhir ibadah kita di bulan Februari, kita akan menyanyikan nyanyian pujian nomor 19, Allah kita benteng teguh. Bapa kami, sungguh kami bersyukur Engkau Allah kami yang luar biasa, yang selalu menolong kami, terus melindungi kehidupan kami hingga saat ini, dan kami mau bersyukur, memuji-Mu dan memuliakan Engkau Tuhan. Dan terlebih lagi kami mau mendengar suara-Mu melalui ibadah raya Minggu GBI Kedu Ungaran di tanggal 28 Februari ini Tuhan. Engkau memberkati seluruh rangkaian ibadah kami dari awal sampai akhir. Biarlah ini berkenan bagi Engkau, dan biarlah ini boleh menjadi berkat bagi kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kita masih akan terus bersyukur dan menyatakan kemuliaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Kasih-Nya tidak pernah berubah dan tidak pernah berkurang, namun terus bertambah dan terus sampai dengan saat ini Allah tetap menyertai dan mengasihi kita. Kita akan memujikan Mulia Setiamu, nyanyian pujian nomor 160. Kita nyanyikan semua bait. Tak selintas pun sinarmu
hapusnya dosaku damai abadi, jalan yang terang karena pimpinanmu, kuasa kini kelak kemenangan, hujan berkat ku rasakan selalu. Mulia setiamu, rahmat-Mu ku alami selalu, yang ku perlukan telah tersedia. Mulia setiamu ya Tuhanku. Mari kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Yosef. Namun sebuah nyanyian doa akan kita naikkan bahwa saat kita mengalami masalah, saat kita merasa tidak mampu, Allah selalu ada dan percaya kita bisa melaluinya. Sebuah lagu Tenang Bersamamu kita akan nyanyikan bersama-sama. Kau
Selamat pagi keluargaku. Di nama Tuhan kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah, sekalipun masih tetap menggunakan jaringan, tapi biarlah tidak mengurangi semangat kita untuk belajar firman Tuhan. Pagi ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dari Mazmur yang keempat, melanjutkan Pendeta Yo minggu yang lalu menyampaikan di Mazmur yang ketiga. Sebelum saya ingin menyampaikan Mazmur yang keempat ini, izinkan saya untuk memberikan sedikit informasi tentang insomnia. Apa itu insomnia? Keluargaku pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah tersebut. Ya, insomnia adalah gejala yang dialami oleh orang yang mengalami kesulitan tidur atau masalah yang dialami seseorang ketika susah untuk tidur. Dokter juga mengatakan bahwa insomnia bukan penyakit sebenarnya, melainkan suatu gejala masalah psikologis yang dialami seseorang oleh karena stres, beban pikiran, kecemasan, kekhawatiran yang membuat orang akhirnya susah untuk tidur. Nah, keluargaku, pagi ini saya ingin mengajak keluargaku melihat fakta yang menarik. Insomnia terjadi di banyak orang, bahkan di tahun 2017 ada catatan mengatakan 28 juta orang mengalami insomnia atau 28 juta orang mengalami kesulitan untuk tidur. Saya tidak membayangkan data yang sekarang, saya belum tahu. Di tengah pandemi seperti ini pasti akan semakin banyak orang yang mengalami kesulitan tidur oleh karena pandemi, memikirkan pekerjaannya, anaknya sekolah yang tidak bisa secara langsung harus online, dan memikirkan banyak hal yang sedang menjadi kesulitan bagi banyak orang oleh karena terdampak pandemi. Nah, keluargaku, di Mazmur yang keempat ini nanti kita juga akan belajar, akan melihat kira-kira apakah Daud juga mengalami hal yang sama. Karena kalau kita melihat minggu yang lalu yang disampaikan oleh Pendeta Yo, latar belakang dari Mazmur yang ketiga sebenarnya hampir sama juga dengan latar belakang Mazmur yang keempat ini. Peristiwa ketika Absalom mengejar Daud, hendak membunuh Daud. Nah, kita akan belajar bagaimana cara Daud mengatasi masalah atau beban yang sedang dialaminya, yang mungkin akan mengganggu waktu tidurnya. Kita akan belajar hal itu bersama-sama. Nah, keluargaku, di Mazmur yang keempat ini pun sebenarnya ada indikasi bahwa Daud mengalami susah tidur, sekalipun tidak dituliskan dengan jelas kalau Daud mengalami susah tidur, tapi sebenarnya ada indikasi, ada petunjuk bahwa Daud juga mengalami susah tidur. Karena di ayat yang ke-9, Daud menuliskan yang pasti dia sedang dalam posisi atau dalam situasi akan tidur, akan beristirahat di malam hari. Namun ada kemungkinan juga Daud sedang menghadapi pergumulan yang besar, karena mengingat Daud sedang dalam pengejaran Absalom dan para pengikutnya. Daud sedang berusaha untuk melarikan diri dari ancaman pembunuhan yang dilakukan oleh anaknya sendiri. Di ayat yang kedua ada kata kunci, yaitu kesesakan. Di dalam kesesakan engkau memberi kelegaan kepadaku. Hal ini bisa menjadi petunjuk bahwa Daud juga mengalami kesusahan untuk tidur. Daud juga mengalami beban pemikiran ketika dia akan beristirahat, mengalami pergumulan yang besar ketika dia ingin membaringkan diri. Lalu bagaimana cara Daud mengatasinya? Mungkin kalau kita di posisi Daud, keluargaku bisa membayangkan kita di posisi Daud, kita sedang dikejar-kejar oleh anak kita sendiri yang hendak membunuh kita, dan juga diikuti oleh bangsa yang pernah kita pimpin. Bagaimana perasaan keluargaku, bagaimana apa yang sedang dialami oleh Daud, kita bisa membayangkan begitu menyakitkannya, begitu susahnya, begitu dilemanya ketika anaknya sendiri hendak membunuhnya. Dan hal itu bisa membuat ada kemungkinan Daud juga mengalami susah untuk tidur oleh karena beban yang sedang ditanggungnya. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah nanti kita akan belajar bagaimana Daud mengatasi pergumulan yang besar.
yang mungkin bagi kita akan sangat sulit membuat kita untuk tidur, akan sangat sulit membuat kita untuk tenang, akan sangat sulit membuat kita untuk diam. Pastinya kita akan merasakan gelisah, kekhawatiran, oleh karena nyawa kita terancam. Tapi Daud menunjukkan bahwa Daud bisa mengatasinya. Nah, pagi ini kita akan belajar hal itu, keluargaku. Bagian yang pertama adalah kita akan belajar bahwa Daud di dalam kesesakannya, Daud di dalam pergumulannya, dia memilih datang kepada Tuhan. Dia memilih berdoa kepada Tuhan. Di ayat yang kedua, apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarlah doaku. Daud mengawali syair Mazmur yang keempat ini dengan permohonan, dengan doa. Tapi ada yang menarik, keluargaku. Biasanya kalau doa lebih banyak permohonannya. Tetapi Daud mengawalinya dengan imbang. Ada permohonan, tapi juga ada pernyataan. Permohonan adalah sesuatu yang diharapkan, yang belum terjadi. Tapi pernyataan adalah sesuatu yang sudah dialami atau yang sudah terjadi. Untuk lebih jelasnya saya akan mengajak keluargaku menyimak di ayat yang kedua. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah. Itu sebuah permohonan. Daud memohon kepada Tuhan. Kalau Daud berseru, tolong jawab seruan Daud. Tapi juga Daud memberikan pernyataan, ya Allah yang membenarkan aku. Yang dialami Daud adalah Daud merasa dibenarkan oleh Tuhan atau Allah. Pernyataan yang kedua adalah di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Permohonannya, kasihanilah aku dan dengarlah doaku. Nah, ini Daud mengawali dengan berdoa kepada Tuhan. Di bagian ini kita bisa melihat bahwa Daud lebih memilih berdoa kepada Tuhan ketika dia sedang menghadapi pergumulan, ketika dia sedang menghadapi beban hidupnya. Dia memilih datang kepada Tuhan. Itu artinya Daud menyadari bahwa Daud membutuhkan pertolongan Tuhan ketika ia sedang menghadapi kesulitan. Nah, keluargaku, apa yang bisa kita pelajari dari bagian pertama ini? Mungkin kita sedang mengalami banyak pikiran, kita sedang mengalami beban pikiran yang mengganggu waktu tidur kita, sehingga kita tidak bisa beristirahat dengan tenang, kita tidak bisa merasakan damai. Daud datang kepada Tuhan itu bisa menjadi contoh kita. Ketika kita sedang menghadapi pergumulan yang besar, ketika kita sedang menghadapi kesulitan yang terjadi dalam kehidupan kita, alangkah baiknya kita datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena Daud juga memperlihatkan bahwa selain kita bisa memohon pertolongan Tuhan, di hari-hari yang sudah dilewati Daud juga mengalami pertolongan Tuhan. Daud menyatakan bahwa Tuhan yang dapat memberikan pertolongan. Sama halnya seperti kita hidup bukan hanya seketika saja. Kita sudah melalui proses yang begitu panjang, bertambahnya usia, itu juga bertambahnya pengalaman dengan Tuhan. Dari hari demi hari kita berproses bersama dengan Tuhan. Dan ketika kita menghadapi pergumulan pun semestinya kita melihat apa yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Melihat hari demi hari yang sudah kita lewati, pertolongan Tuhan yang senantiasa Tuhan berikan bagi kita. Hal yang pertama yang kita bisa pelajari adalah ketika kita menghadapi kesesakan ataupun pergumulan, kita datang kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, menyadari bahwa kita sangat lemah, kita sangat kecil di hadapan Tuhan, tapi Tuhan mampu memberikan pertolongan. Seperti Daud yang meminta pertolongan kepada Tuhan dan Tuhan menolong Daud, sama seperti halnya dengan kita meminta pertolongan Tuhan, Tuhan pun akan menolong kita, akan mendengarkan seruan kita. Hal yang kedua yang bisa kita pelajari dari nyanyian atau doa di malam hari yang ditulis oleh Daud di Mazmur yang keempat ini adalah di ayat yang ketiga sampai yang keenam. Daud ketika dalam kesesakan dia mengatasinya dengan cara
percaya akan kedaulatan Tuhan, mempercayai bahwa Tuhan yang berotoritas atau yang memegang kendali atas kehidupannya. Mari kita perhatikan di ayat yang ketiga dan yang kelima, kita akan melihat secara manusia Daud kecewa, Daud marah oleh karena peristiwa yang dialaminya, anak yang dibesarkannya memberontak melawan ayahnya. Bangsa yang selama ini dipimpinnya juga ikut-ikutan memberontak, lebih memilih anaknya. Bahkan ada orang kepercayaan Daud yang juga berpihak kepada Absalom, dan itu sangat membuat hati Daud kecewa dan marah. Di ayat yang ketiga, hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ini menunjukkan kekecewaan Daud kepada bangsanya, kepada pemberontakan yang dilakukan oleh bangsanya yang dipimpinnya. Di ayat yang kelima, biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Ini juga bisa menunjukkan bahwa perasaan Daud sedang marah, tetapi dia mencoba untuk diam, tidak melakukan dosa. Nah, keluargaku, dalam situasi batin yang kecewa dan amarah yang dirasakan Daud oleh karena pemberontakan anaknya sendiri dan juga oleh sebagian bangsa yang pernah dipimpinnya, Daud lebih memilih percaya kepada Tuhan. Daud lebih memilih meyakini bahwa Tuhan yang berdaulat atas hidupnya, bahwa Tuhan yang mengizinkan segala sesuatunya terjadi. Daud bisa saja memilih kecewa dengan Tuhan. Daud bisa saja memilih berprotes dengan Tuhan. Tetapi Daud justru sebaliknya. Daud lebih percaya kepada Tuhan, dan Daud menerima kenyataan bahwa Daud harus mengalami hal yang tidak menyenangkan. Di ayat yang keempat dan yang keenam, kita akan melihat bahwa Daud percaya kepada Tuhan. Daud menerima kenyataan yang harus dialaminya, sekalipun itu tidak mudah. Di ayat yang keempat, ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Dia sedang menceritakan dirinya, bahwa dirinya sendiri dipilih oleh Tuhan. Itu berarti menunjukkan bahwa rencana Tuhan atas hidupnya sudah dipilih sendiri oleh Tuhan. Ayat yang keenam, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Daud di dalam kondisi yang tidak menyenangkan, harus menghindari kejaran Absalom dan juga tentara yang mengikuti Absalom atau bangsa yang mengikuti Absalom. Daud tetap memilih percaya kepada Tuhan. Daud memilih meyakini bahwa Tuhan memiliki rencana atas kehidupannya. Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berotoritas atas kehidupan Daud. Bagaimana dengan kehidupan kita? Mungkin kita akan protes, kenapa Tuhan pandemi ini tidak selesai-selesai? Mengapa Tuhan saya harus menghadapi pandemi yang sangat panjang? Tahun sudah berganti, tapi pandemi belum juga usai. Yang bisa kita pelajari adalah seperti Daud mempercayai bahwa Tuhan mengizinkan segala sesuatunya terjadi dan ada rencana Tuhan yang indah, keluargaku. Sekalipun mungkin secara manusia kita kecewa, kita marah, kita tidak bisa menerima secara manusia, tetapi ketika kita melihat bahwa kedaulatan Tuhan, rencana Tuhan, otoritas Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita, semestinya kita bisa melihat juga kebaikan Tuhan dan kita bisa menerima kenyataan bahwa Tuhan sudah merencanakannya, dan rencana Tuhan pasti indah dan terbukti. Nanti keluargaku bisa melihat cerita lengkapnya di 2 Samuel pasal 15 dan seterusnya. Bukan Daud yang mati, tetapi Absalom yang mati. Artinya Daud terbebas dari ancaman kematian yang direncanakan oleh Absalom dan bangsanya.
Sekalipun secara manusia mungkin kita berpikir kita tidak bisa melewati hari-hari yang sangat menyulitkan, hari-hari yang penuh dengan penderitaan, krisis, hari-hari yang melelahkan, tetapi kita melihat bahwa Tuhan merencanakan segala sesuatunya indah pada waktunya. Tuhan campur tangan, Tuhan tidak lepas dari setiap peristiwa yang kita alami. Yang ketiga, keluargaku, kita bisa belajar bagaimana cara mengatasi kesesakan seperti Daud dalam kondisi yang tidak menyenangkan atau dalam kondisi yang sulit. Selain dia berdoa, dia percaya akan kedaulatan Tuhan, dia juga mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Daud bukan hanya percaya kepada Tuhan, namun Daud juga mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Di ayat yang ke-7 sampai yang ke-9 kita akan melihat bahwa Daud mempercayakan hidupnya sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan, di dalam perlindungan Tuhan. Ayat yang ke-9. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Nah, di bagian ayat yang ke-9 ini sangat jelas bahwa Daud mengalami pergumulan dan dia hendak tidur. Dia menyatakan bahwa Tuhan yang membuat dia diam dan tenang dan yang membuat dia aman. Dia mau menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Dia mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan karena ya situasi waktu itu Daud sedang dalam pengejaran, hidupnya terancam keluargaku, dia akan dibunuh. Dan dia memilih untuk menyerahkannya. Waktu tidur adalah waktu yang sangat tidak menguntungkan sebenarnya bagi Daud. Kalau Daud tidur berarti dia dalam posisi yang tidak siap, dalam posisi yang tidak siaga. Serangan kapanpun bisa terjadi dan waktu Daud tidur, dia tidak siap untuk melawan ataupun mengantisipasi serangan-serangan yang terjadi. Nah, ketika di titik Daud yang paling rentan sebenarnya, waktu tidur adalah titik di mana Daud ada kemungkinan besar sangat mudah sekali untuk diserang. Daud memilih untuk menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Daud meyakini bahwa Tuhan yang mampu membuat dia aman. Di waktu dia tidur, dia akan merasa damai dan dia akan merasakan pertolongan Tuhan. Daud menyerahkan hidupnya. Keluargaku bisa membayangkan ya, posisi Daud dikejar-kejar, mau dibunuh, anaknya sendiri memberontak, sebagian bangsa yang dipimpinnya juga memberontak. Dan zaman dulu tidak ada hotel ataupun tidak ada tempat yang benar-benar aman gitu. Dan Daud harus lari dari pengejaran itu. Dan ketika malam, saatnya Daud akan tidur, mungkin secara manusia itu akan menjadi hal yang menakutkan, hal-hal yang kemungkinan buruk pasti bisa terjadi. Nah, Daud memilih untuk menyerahkan sepenuhnya ke dalam perlindungan Tuhan. Di dalam kondisi yang tidak siaga, dalam kondisi yang tidak siap sedia, Daud memilih berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Di ayat 9 yang bagian yang kedua yang tadi saya baca, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Itu keyakinan yang Daud miliki bahwa Tuhan yang membiarkan diam dan aman. Kalau boleh saya menggambarkan dengan sederhana, percaya dengan mempercayakan itu ada kaitannya ya. Kalau kita sudah percaya, ada kemungkinan besar kita mudah untuk mempercayakan. Contoh sederhananya seperti ini keluargaku. Ketika kita hendak berpergian menuju satu kota, misal Jakarta, kita naik bis, yang pasti di tengah pandemi ini kita harus memperhatikan protokol kesehatannya. Kalau serasa bis itu memenuhi protokol kesehatan, kemudian jurusannya benar ke Jakarta, bukan ke yang lain, kemudian kondisi bisnya juga aman, pasti kita akan dengan
tenang, mempercayakan diri kita untuk menaiki bis tersebut menuju Jakarta. Tapi seandainya bis itu tidak memenuhi kualifikasi protokol kesehatan, kemudian bis itu terlihat reot, kemudian kondisi bisnya juga tidak membuat kita nyaman, mungkin kita akan was-was ketika naik bis itu, atau bahkan kita tidak mempercayakan diri untuk naik bis itu, kita memilih hal yang lain. Tapi oleh karena Daud mengenal Tuhan dengan benar, Daud percaya bahwa Tuhan yang mampu melindunginya. Daud meyakini bahwa hanya Tuhan yang membuat dia aman. Akhirnya dia memutuskan untuk mempercayakan dirinya sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Di waktu dia akan beristirahat, di waktu dia akan tidur, yang semestinya itu akan mengganggu pemikirannya, yang semestinya akan mengganggu batinnya, yang semestinya akan membuat dia gelisah oleh karena pengejaran yang dilakukan oleh Absalom, tetapi oleh karena keyakinan dan Daud mempercayakan hidupnya ke dalam tangan kuasa Tuhan, dia memilih untuk tidur. Nah, keluargaku, waktu tidur adalah waktu yang sangat rentan menghadapi situasi-situasi yang tidak terduga, karena kita dalam posisi tidur, kita tidak siap, tidak siaga dengan hal-hal yang kemungkinan terjadi. Sedikit kesaksian keluargaku, di Pastori 2 tempat saya beristirahat, pagi-pagi waktu cuaca cukup panas, saya dan istri hendak menjemur kasur, dan saat itu saya cukup dikagetkan dengan adanya kalajengking yang tepat di bawah bantal saya tidur. Memang menemukan kalajengking di kamar bukan hal yang baru atau hal yang pertama kali bagi saya. Biasanya saya menemukan di pojokan atau di bawah kasur atau di bawah lemari. Tapi waktu itu saya cukup dikagetkan karena tepat di bawah bantal, tepat di kepala saya yang biasanya saya untuk tidur. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah ketika saya tidur, saya tidak waspada. Ketika saya tidur, saya tidak siap. Mungkin kalajengking itu biasa saja menyengat saya, tapi dalam kondisi tidur saya tidak waspada. Nah, ketika saya melihat peristiwa itu dan saya mempersiapkan khotbah ini, saya teringat di rumah yang notabene aman dari serangan atau dari bahaya, ternyata ada kalajengking yang bisa mengancam nyawa saya atau hidup saya. Apalagi Daud yang terang-terangan sedang dalam pengejaran yang akan dibunuh oleh anaknya sendiri, kemudian juga diikuti oleh sebagian bangsa yang dipimpinnya. Saya tidak membayangkan bagaimana perasaan Daud waktu itu, bagaimana kekhawatiran yang dialami Daud, kecemasan yang dialami Daud, ketakutan yang dialami oleh Daud. Saya tidak membayangkan. Ketika saya melihat kalajengking di bawah bantal saya saja, waktu malam berikutnya saya jadi agak parno, saya harus ngecek dulu sebelum tidur. Tapi yang dialami Daud sungguh luar biasa, mengingatkan saya bahwa pertolongan Tuhan ketika saat tidur itu juga saya alami secara pribadi. Dan Daud juga belajar untuk menyerahkan hidupnya di tengah-tengah hidupnya yang sedang terancam oleh kematian, oleh pengejaran Absalom. Daud menyerahkan sepenuhnya hidupnya kepada Tuhan. Nah, keluargaku, mari kita belajar bahwa hidup ini Tuhan sudah merencanakan sedemikian rupa. Sekalipun kita menghadapi pergumulan, Tuhan memang tidak menjanjikan jalan yang mulus, hidup yang baik-baik saja, yang enak, yang nyaman. Tapi Tuhan menjanjikan pertolongan. Sekalipun kita menghadapi masalah, Tuhan menjanjikan jalan keluar, pertolongan Tuhan yang Tuhan sediakan. Sama seperti Daud, bagaimana dia mengatasi pergumulan hidupnya, mengatasi perang batinnya, anaknya sendiri mau membunuh dirinya, dia mencoba datang kepada Tuhan, dia belajar percaya bahwa Tuhan berdaulat atas hidupnya,
dan dia menyerahkan kehidupan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan, dalam perlindungan Tuhan semata. Mari keluargaku, kita juga belajar meyakini bahwa Tuhan ada di dalam setiap kondisi kita. Baik itu kondisi yang buruk sekalipun, Tuhan tetap ada dan Tuhan menyediakan pertolongannya. Mari kita belajar seperti Daud, menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepadanya, karena Tuhan yang berotoritas atas kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini kami belajar firman-Mu dari bagian Mazmur yang keempat. Kami belajar bahwa Daud di dalam kondisi yang tidak menyenangkan, di dalam kondisi yang menyulitkan, Daud percaya dan mempercayakan dirinya kepada Tuhan, oleh karena Daud meyakini bahwa Tuhanlah yang mampu menolong dan melindunginya. Ajari kami juga untuk belajar mempercayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Sekalipun pandemi belum usai, kami meyakini ada rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya. Haleluya. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Yosef, dan mari kita tetap percaya dan mempercayakan hidup kita hanya ke dalam tangan Tuhan. Mari kita akan terus berharap kepadanya sebagai Tuhan yang selalu menolong kita. Kita akan menyanyikan nyanyian pengharapan ini, Tuhan selalu menolongku, sebagai respon kita terhadap firman Tuhan dan juga mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Ku